Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam mistis dari kami tim Lombok Misteri. Oke, kali ini kita bakalan lanjut bikin konten dan mencoba untuk mengungkap sejarah-sejarah yang ada di pemakaman atau makam keramat ya, yang biasa disebut. Dan kali ini kita akan diundang sama sesepuh yang ada di Desa Padaguar, Kecamatan Sambalia ini. Dan kali ini kita barengan sama Pak Kadus, selaku Kadus atau pemimpin desa yang ada di kawasan atau yang ada di Desa Padaguar ini. Dan sepertinya beliau akan masuk juga ke kamera. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, dan di sini saya bakalan ingatin lagi buat kalian yang baru bergabung juga di channel ini, jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe tentunya, karena dengan satu subscribe adalah 1000 penyemangat bagi kami untuk live streaming untuk membuat konten-konten tentang mistis ya kawan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bakal panggil aja mangku-mangku kita yang ada di ini ya kawan kan, atau kita bakal langsung aja ya dengan kameranya aja kita jalanin. Dan di sini oke teman-teman, kita sudah siap, udah briefing juga sama ini kayak langsung aja kita ya. Dan kita bakalan perkenalan dulu ya teman-teman untuk di mana ada Pak Kadus di sini. Ayo Pak dan oke, di sini saya bersama Pak Kadus ya. Dari Pak Kadus untuk kenalin diri Pak Kadus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ahlan, Kepala Dusun Padaguar. Kebetulan kami bersama rekan-rekan berada di wilayah Pantai Kubur Keramat Talnunggal, Desa Padaguar, Kecamatan Sambalia. Ya. Dan ada juga di sebelah kita dari tim juga di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelahiran Gunung Menggode, makam Gunung Menggode, wujud berekor ular berkepala manusia. Nama saya Jamiluddin. Oke, Jamil. Oke, dan ada juga tim kita yang baru datang. Coba kenalin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Mas Nun sebagai RT 02 Desa Padaguar, supaya bapak-bapak mengenal tiang. Sekian dan terima kasih. Dan selamat di sampingnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera Atas biar nama dilihat ya kan. Suwadi, masyarakat RT 02 Padaguar, Mas Nun. Sekian, terima kasih. Dan nah ini yang penting ya buat teman-teman mangku yang ada di sini. Dan sila Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kepada semua rekan-rekan bahwa nama saya adalah Pak Marswan, di mana berkedudukan di Dusun Dasan Baru, Desa Padaguar, Kecamatan Sambalia. Kami salah satu di antara tokoh agama yang ingin mengelola makam keramat Talnunggal ini, yang mana makam ini punya legendaris. Pertama namanya adalah makam Bebanti, kemudian ada yang kedua namanya makam Talnunggal, yang ketiga namanya makam keramat Punti Oda. Kenapa dikatakan bahwa itu dikatakan makam Bebanti itu? Karena ada sejenis tanaman perdu yang berada di pinggir pantai yang senantiasa tumbuh sepanjang masa, yang tidak mengenal terik hujan atau panas, selalu tumbuh, di mana tumbuhnya itu sepanjang pantai ini, sehingga di awalnya dikatakan bahwa ini termasuk makam keramat Bebanti. Namun yang muncul lagi istilah makam keramat Talnunggal ini secara legendaris. Orang-orang tua kami juga menemukan di sekitar sini dulu, sekitar makam ini sebelum direnovasi, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun begitu, mungkin sampai berabad-abad, bahwa di sekitar sini tumbuh semacam tal, itu panjangnya atau tingginya sekitar 3-4 meter, yang mana tal tersebut tidak pernah berbuah. Tapi karena dimakan masa dengan waktu, sehingga tal tersebut atau pohon tersebut tumbang. Lalu muncul lagi istilah keramat Punti Oda. Secara legendaris, setiap warga masyarakat, baik dari ketempatan maupun dari luar daerah, dari manapun
mereka berada senantiasa membawa semacam pisang muda yang belum masak. Artinya datang ke sini itu adalah dibakar, setelah dibakar semuanya kemudian digantung di pohon-pohon sekitar makam, bahkan ada yang ditaruh banyak di dalam makam itu. Artinya tidak bisa dibawa pulang semua pisang muda itu digantung, dibakar ya, dibakar baru digantung ya. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak Ustadz, nah di sini aku mau tanya kenapa dinamakan ini makam keramat dan ada juga namanya makam Punti Oda. Nah, dan istilah-istilahnya ini dan sejarah-sejarahnya ini kenapa harus dinamakan begitu? Ada sejarahnya kah mungkin? Makanya ini yang mau kami tuturkan gitu kan. Seperti yang kami bentangkan tadi tentang keramat yang pertama disebut tentang Bebanti, kemudian Talnunggal, kemudian keramat Punti Oda sudah kami jelaskan. Namun akhir pada tahun 2018 direnovasilah makam ini dengan nama Pantuan Songogiri oleh salah seorang di antara pemangkunya atau pemimpin renovasi makam ini yang berasal dari Lenek. Kami juga tidak tahu persis siapa nama beliau, tapi belum sempat mengatakan bahwa kami berasal dari Lenek. Lalu pada saat itu karena kami sebagai tokoh agama di sini itu merasa terpanggil seperti ingin mewawancarai beliau tentang silsilah makam ini. Ternyata beliau tidak begitu banyak tahu tentang riwayat makam ini, cuman beliau mengatakan tugas kami hanya merenovasi saja. Oke, gini sebelum kita lanjut, kita lebih bagus untuk jelasinnya langsung di makamnya aja bagaimana, Pak? Biar jadi penonton-penonton kita ini tahu di mana makam ini adanya dulu sebelum dia begini ya. Kenapa dia sampai begini dan apa istilah-istilahnya ya kan? Oke, buat teman-teman kita bakal langsung ke pemakamannya aja ya. Jadi kita bakalan dijelasin sama mangku-mangku kita yang ada di Padaguar ini dan istilah-istilahnya seperti apa, dan mumpung kita udah lengkap juga ada Pak RT dan ada Pak Kadus dan selaku mangku-mangku yang ada di Kecamatan Sambelia ini kawan-kawan ya. Ayo kita langsung aja Pak Guru. Nggak apa-apa duduk, nggak apa-apa duduk biar teman-teman. Kita udah masuk di pemakamannya seperti ini, makam yang ada di Padaguar Kecamatan Sambelia ini, dan ini dinamakan makam keramat. Ada juga makam disebut Punti Oda ya, kalau bahasa Lomboknya itu Punti Oda atau pisang muda ya, gitu ya Pak ya. Nah, jadi di sini sementara kita untuk berbicara atau berbincang-bincang sejarah-sejarah yang ada di pemakam ini, nanti kita akan dijelasin sama mangku kita ya yang ada di kecamatan tersebut. Oke, bisa dijelasin buat teman-teman kita yang nonton ini Pak, gimana istilah-istilahnya dan kejadiannya seperti apa dan kenapa dinamakan ini ya makam ya, makam ini ya kan. Oke, bisa kita lanjut Pak? Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit kronologi atau silsilah daripada makam yang banyak nama, yang secara legendaris dikatakan bahwa pertama kali secara umum dikenal dengan makam Bebanti. Karena di sepanjang pantai ini adalah tumbuh beberapa tanaman perdu seperti kangkung bentuknya, tapi tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, selalu tumbuh di sepanjang pantai ini. Sehingga kalau dikatakan itu legendaris daripada nama makam Bebanti, tidak jadi masalah. Lalu muncul nama yang kedua yang bernama makam Keramat Talnunggal. Karena di sekitar pemakaman ini dulu bahkan orang-orang tua kami menemukan bahwa satu bentuk pohon seperti kelapa namanya tal itu yang tingginya sekitar 3-4 meter, yang sepanjang sejarahnya
menurut kisah orang tua kami bahwa tau tersebut tidak pernah berbuah. Iya, tidak pernah. Tapi karena dimakan oleh waktu begitu, oleh keadaan, maka taman tersebut tumbang, sampai sekarang sudah kita tidak temukan lagi. Lalu kenapa dikatakan makam ini makam Keramat Punti Oda? Karena makam ini senantiasa didatangi oleh para penziarah, baik dari lokal maupun dari berbagai daerah, bahkan banyak pernah datang dari luar negeri juga datang kemari untuk menyaksikan keberadaan makam ini, sehingga dikatakan Keramat Punti Oda karena senantiasa setiap orang yang belangon, kalau bahasa Lombok itu senantiasa dia membawa Punti Oda itu. Punti Oda, ya. Untuk apa Punti Oda itu? Karena Punti Oda itu dibakar, kemudian habis dibakar sama satu tandan itu tidak boleh sama sekali dimakan oleh orang yang datang berziarah. Apalagi dia bawa pulang, langsung digantung di sekitar pemakaman Tiban, bahkan di pohon-pohon biduri ini, itu pohon gul ini digantung di sana seperti itu. Kemudian di samping digantung maka diletakkan di dalam makam ini begitu, sehingga dikatakan Keramat Punti Oda. Nah, lalu muncul pada tahun 2018 direnovasilah makam ini, yang asal muasalnya makam ini dulu kami bahkan dari kecil tahun 70-an kami di sini sampai tahun 2017 akhir November 2017 itu makam ini seperti yang berada di luar itu, Pak. Nanti kami tunjukkan tentang keasliannya seperti ya. apa. Sekarang setelah direnovasi seperti inilah keberadaan makam tersebut. Oke. Nih ya, untuk lebih lanjut, nama makam ini apa? Nama dari makam ini biasanya disebut apa? Secara umumnya bahwa secara umumnya bahwa makam ini disebut makam Keramat Nunggal. Secara umumnya. Umumnya makam Keramat. Berarti ada 3 nama ya? Ada tiga nama. nama. Pertama makam Bebanti, makam Keramat Talnunggal, dan makam Keramat Punti Oda. Sudah kami jelaskan yang tadi ya. Kemungkinan seperti itulah kronologi sehingga dikatakan bahwa ini nama-nama makam tersebut. Lalu muncul pada tahun 2018 itu setelah direnovasi namanya Pantuan Songogiri begitu kan. Kemudian di musola kecilnya ini dituliskan dengan huruf Latin dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita disuruh menjaga keamanan daripada makam ini begitu. Nah, adapun kelebihan daripada makam ini banyak sekali, diantaranya salah satu misalnya kalau ada orang yang berhajatan tentang sebuah usaha atau sebuah bisnis yang mereka jalankan, maka dengan keyakinan mereka itu memasukkan beberapa potongan kayu, di mana potongan kayu tersebut kalau dijengkal sepanjang jengkalan, sekuat-kuatnya menjengkal gitu, kemudian begitu dimasukkan di pasir makam ini, kemudian dibaca apa saja yang perlu dibaca, mau baca Yasin, mau baca Al-Quran apa saja, mau baca selawat, itu terserah bagi orang yang berhajat. Kemudian beberapa saat kemudian begitu kayu itu sudah diangkat, maka dia akan bertambah 1 atau 2 cm. Jika dia akan bertambah kayu itu, maka si yang punya hajat ini diharuskan atau dibolehkan untuk melanjutkan cita-citanya itu. Namun sebaliknya jika kayu yang ditanam itu tidak memanjang, artinya seperti biasa, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Apalagi kalau dia memendek, artinya dari ukuran biasa itu dia mundur 1 cm, itu menurut keyakinan orang-orang tua yang ada di sini itu tidak usah dilaksanakan seperti itu. Dan ini asal muasal tentang kenapa sampai ada bangunan begini kan, untuk yang aslinya sama kayak yang di depannya tadi kan. Bisa dijelaskan asal muasal ini bangunan ini apakah ini dari masyarakat ataukah ini ada bantuan dari pemerintahan atau gimana, sida yang ada di daerah ini atau di desa ini? Ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar ada kurang lebih 5 bulan yang lalu, pernah kami berjumpa kepada tim renovasi daripada makam ini, di mana beliau itu berasal dari Lenek dan beberapa anggota keluarganya datang ke sini dan yang jumpai. Kemudian
karena pimpinannya itu tidak terlalu lancar berbicara, tapi ada keluarga di sana itu yang sempat kami tanyakan. Kami perkenalkan diri, nama dan maksud dan tujuan itu. Lalu begitu dia mengatakan bahwa kami berasal dari Lenek, yang merenovasinya ini katanya sumbangan dari beberapa dewan. Kemudian ada dari Tuan Guru Padamara, kemudian dia sendiri secara kekeluargaan begitu, dari keuangannya lah gitu dia. Cuman kalau kali dari masyarakat di sini itu tidak ada, karena masyarakat di sini itu boleh dikatakan tidak banyak tahu lah tentang silsilah yang asli dari pemilik makam ini, karena secara akademika tidak satu pun di antara tokoh masyarakat yang ada di Desa Padaguar ini yang bisa kita jadikan acuan secara akademika tentang silsilah. Oke, mungkin udah cukup untuk penjelasan, dan teman-teman gini ya, kita bakalan melihat pertama dari awal di makam ini, awalnya ya kayak di depan ya. Jadi awal mulanya di sini pemakaman itu ada di depan, dan nanti kita bakal lihat sama-sama. Dan ada satu hal yang aku mau tanya di sini, bagaimana untuk pembakaran kayak Punti Oda ya, Punti Oda nih. Bisa kita contohkan lah sedikit contoh biar teman-teman yang nonton ini mengerti lah, meskipun kita contoh-contoh kayak kayu atau apa dan digantung seperti apa, kan ini asal mulanya ya. Kan? Betul, ada contohnya Mas. Oh ya, masih ada contoh. Oke, baik teman-teman, karena kita bakal contohin asal mula kenapa dinamakan dengan Punti Oda atau pisang muda ya teman-teman. Oke, baik. Baik teman-teman, sebelum kayak begini modelnya, dan awalnya kayak gini ya, kita langsung ke lokasi ya. Nah, seperti ini model ini sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh aja ya Pak Ustadz ya. Ini sebagai contoh di mana makam ini dulunya nggak akan keurus ya teman-temannya. Dan alhamdulillah ada sebuah bantuan di mana makam ini bakalan dibangun dan sekarang bakalan dijaga sama masyarakat yang ada di sini. Dan kita bakal lanjut untuk contoh ya, contoh tentang pembakaran pisang Oda ya. Oke, biasanya di mana Pak Ustadz ya? Di mana? Ya. Dimana setiap pisang yang di bawah satu tandan itu langsung dibakar, kemudian dibakar semuanya gitu, tidak perlu diiris, langsung tandannya itu sama tandannya itu dibakar. Setelah dibakar sama tandannya semuanya kemudian matang kayak seperti ini, maka baru diiris. Aku potong Pak Ustadz ya. Ini untuk pengunjung atau dari sejarahnya langsung? Khusus bagi para pengunjung itu. Bari yang sudah hajatan datang ke sini, yang mana pada saat jauh sebelum dia datang kemari ada hajatan-hajatan yang mana sepertinya terkabul lah. Jadi kalau Allah mengabulkan hajat saya akan datang ke sini untuk ziarah. Atau istilah kita itu dikatakan semacam belangon gitu kan. Karena ini merupakan legendaris daripada pemilik makam yang dikatakan makam Karang Punti Oda itu, maka senantiasa satu tandan yang cukup tua juga kemudian dibakar di sini dengan tandannya. Setelah matang kayak seperti ini maka diiris kemudian digantung dari masing-masing, bahkan di depan pintu makam yang sekarang itu digantung, kemudian semua pohon-pohon itu pun semuanya digantung gitu kan. Nah, pisang ini tidak boleh dibawa pulang. Karena kalau dibawa pulang keyakinannya itu akan bermasalah. Itu yang digantung cuma satu tandanya langsung atau berapa biji aja yang diambil? Semuanya. Di samping sudah ada disuguhkan di dalam di sana dengan beberapa tanah talam di sana itu.
diletakkan di sana, tetapi yang bagi orang yang berkunjung atau yang berziarah yang punya hajatan tuh sama sekali tidak boleh dia makan, kecuali tamu atau orang-orang luar yang boleh makan. Oh, iya. Oke, seperti itu ya teman-teman penjelasan, dan kita bakal proses bukan proses sih, cuma sekedar contoh buat pengunjung-pengunjung kita yang bakal masuk yang bakal berziarah ke pemakaman tersebut membawa pisang atau satu tandan yang akan dibakar dan akan digantung di depan persis di pemakaman tersebut. Dan di sini kita bakalan contohin cara untuk pembakaran, dan ini kayu dan ya kayu. Kita nggak usah bakar ya Pak, nggak usah bakar, dan ini cuma sekedar contoh doang. Dan kita akan bakar ini harus di sini ya teman-teman ya, di sini tempat pembakarannya, dan nggak boleh di tempat yang lain gitu. Nah ini sekedar contoh, dan ini hanya berapa biji pisang doang, dan yang seharusnya ini satu tandan ya teman-teman, satu tandan pisang yang akan dibakar sama pengunjung-pengunjung yang akan ziarah di pemakaman tersebut. Jadi untuk proses penggantungannya kita bakalan langsung aja jalan. Oke, kita langsung aja jalan Pak Ustadz ya. Jadi kita bakal langsung jalan di mana proses untuk penggantungan. Dia akan bermasalah menurut keyakinan. Iya. Oh, dia digantung di sini ya. Sini, Pak. Kalau yang banyak Berarti di dalamnya ada. Oke, baik teman-teman, ada yang digantung juga di sini. Nah ini contoh juga, mungkin ada pengunjung sudah datang di sini, dan ini udah ada berapa pisang sudah digantung di sini. Dan kalau semisalkan banyak atau semisalkan kayak tadi dibilang sama beliau, satu tandannya itu bakalan digantung persis di depan pintu yang ada di pemakaman tersebut ya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan juga buat ini, mungkin sudah jelas, saya rasa sudah jelas banget. Di sini mungkin ada pesan-pesan buat penonton kita. Ingin mengetahui riwayat yang lebih lengkap daripada makam ini, sejarahnya panjang lebar sekali Pak. Iya. Cuman siapa tahu nanti bagi para pengunjung yang datang di tempat ini bisa berhubungan langsung dengan kami kalau ingin mengetahui secara panjang lebar tentang silsilah makam ini sebagai nuansa berkunjungnya atau berziarahnya di tempat. Oke, nanti kita bakal kasih kontak atau yang ada di di dusun ini ya teman-temannya. Nanti kita bakal kasih kontak, siapa tahu kalian yang mau berkunjung di makam tersebut dan mau berziarah di makam tersebut, nanti kita bakal kasih kontak nomor beliau atau enggak. Nah dari nomor Pak Kadusnya nanti di samping saya ini. Jadi ada pesan-pesan dari Bapak kah, atau misalkan dari Pak Kadus, apa pesan-pesannya di sama penonton kita? Pesan saya secara pribadi, karena wilayah kami ini merupakan makam keramat Talnunggal atau disebut dengan Punti Oda atau Bebanti, itu kami anggap punya potensi untuk pariwisata religius, dan kami rencanakan memang dari pemerintah desa dalam hal ini akan merencanakan membuka pantai keramat Talnunggal kurang lebih sekitar 600 meter. Oh ya, buat penonton siapa tahu untuk bantuan-bantuannya, dan kita bakalan lestarikan juga pertama pemakaman, dan kedua dari kita lihat di sini dari pantainya tersebut juga sangat bersih. Semoga yang nonton ini bisa melihat kerja-kerja sama kami yang ada melestarikan pantai yang ada di Keramat Tunggal ini. Dan dari Pak RT ada pesan dekah dari ada pesan ya. Oke. Ini pesan kami sebagai RT di Desa Padaguar. Kami akan lanjutkan dengan Pak Kadus Kepala Desa Padaguar program ini supaya lanjut untuk masa depan generasi penerus.
Sekian dan terima kasih. Oke, dan itu pesan dari Pak RT dan dari Bapak ada pesan-pesan untuk penonton? Mungkin udah cukup ya teman-teman. Jadi buat nantinya mau berkunjung kita akan kasih kontak di depan layar yang kalian tonton ini nantinya. Buat kalian yang mau berkunjung nanti kita bakalan kasih kontak untuk kadusnya Kak atau mangku yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi ada lagi Pak untuk dijelasin? Udah cukup ya? Udah cukup. Kebetulan di sekitar pantai yang membentang Kecamatan Nunggal, kubur Kecamatan Nunggal kami punya 3 gili. Yang pertama gili Kundo, gili Petagan, dan gili Kapal. Nah dari jarak antara makam Kecamatan Nunggal ini tembak lurus, artinya tidak jauh dan enak pemandangannya, bisa langsung beda dengan dari gili Lampu agak jauh. Demikian. Oke ya teman-teman, mungkin sudah paham karena ya di sini saya lihat sendiri dari berapa gili, ada gili Petagan, gili Bidara, gili Kundo sama gili Kapal. Ini agak dekat banget kalau misalkan kalian mau berkunjung lewat sini, tapi cuma satu hal yang kami minta dari tim, lestarikan dulu pertama dari pemakam kami dan dari pantai kami yang ada di dusun Padaguar ini ya, Padaguar ya, dari Kecamatan Sambalia ini ya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya Pak. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman ya dari video yang singkat ini. Mungkin udah jelas dijelasin sama Mangku ada di sebelah kiri kayak saya dan ada juga dari Pak Kadus di sebelah kanan saya. Mungkin hanya ini aja video yang dapat kami sampaikan dan semoga aja bermanfaat. Dan yang kedua buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa juga tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian atau ke kerabat kalian. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe karena dengan 1 subscribe adalah 1000 penyemangat bagi kami untuk membuat konten-konten tentang mistis.